Halo Bapak Ibu, Om Tante, kakak adik, semuanya yang belum dengerin Ruang Forex, yuk sama-sama dengerin yuk. Karena materi pembahasannya yang menarik dan bermanfaat ya? Enggak dong, karena disuruh. Dengerin Ruang Forex, dengerin Ruang Forex, dengerin Ruang Forex. Kalau investasi forex, pernah dengar forex? Forex ya mungkin pernah tapi kurang tahu. Tapi kamu tahu nggak forex? Kurang tahu itu Bu. Nggak pernah dengar kata-kata forex? Nek dengernya pernah tapi kurang tahu itu apa. Kira dengar bayanganmu apa? Kalau forex pernah dengar apa? Investasi apa forex? Kurang tahu. Nggak Bu. tahu ya, nggak Iya. pernah ya. Kok pembukaannya gitu? Gak kayak biasanya sih kembali lagi itu. Gak apa-apa, tak selipin audio wawancara bentar. Sekarang baru mulai. Ayo, buruan bilang kembali lagi. Bisa gitu ya. Ayo. Oke. Kembali lagi di Ruang Forex. Di sini kita akan bahas tentang forex dan sekitarnya. Nah, maksudnya audio wawancara itu tadi apa? Yaitu yang aku wawancara orang random yang tak tanya tahu trading forex apa enggak. Terus jawabannya gimana? Banyak yang nggak tahu ternyata. Mungkin lo bisa jelasin sedikit mengenai trading forex itu apa sih? Perasaan wis tak jelasin sering banget itu trading forex itu seperti apa ya. Tapi gak apalah, tak jelasin singkat aja ya. Oke. Ya, menurutku sendiri trading forex itu aktivitas jual beli mata uang asing yang dilakukan secara online. Dan menurutku trading forex bisa dijadikan salah satu pilihan untuk investasi. Tinggal kita melakukannya harus dengan benar, jangan ngawur. Nah, mengenai investasi ini juga banyak banget pilihannya. Kalau yang lu survei kemarin itu kebanyakan orang investasikan hartanya kemana? Yang banyak aku tanyain itu kebanyakan ya masih kerja biasa dan mungkin jika ada uang lebih diinvestasikan ke pembuatan villa. Ya kan aku tanya-tanyanya di dekat area wisata dan di tempat tinggi. Jadi villa mungkin yang lebih cocok ya. Jadi buat villa kemudian disewakan ke pengunjung gitu. Oh ya, itu juga termasuk salah satu investasi juga sih. Dan mungkin orang-orang yang kayak gitu masih suka investasi yang nyata, langsung kelihatan bentuknya. Kayak villa itu kan langsung kelihatan mata atau villa udah dibangun, jadi ya kebanyakan di situ kayak villa, kemudian restoran atau penginapan. Jadi ya orang mungkin langsung kelihatan, nggak takut uangnya dibawa lari kayak gitu toh. Ya investasi sih banyak pilihannya. Mungkin yang seperti itu masuk golongan properti ya. Ya bagus juga, selain bisnis kelihatan langsung, harganya nanti itu juga bisa naik. Tanah itu juga termasuk. Biasanya kalau seperti tanah sih kenaikan tiap tahunnya ya sekitar 5-20% gain profitnya, tapi ya tergantung dari areanya juga sih, wilayahnya di mana. Kalau perkotaan ya mungkin lebih tinggi, lebih cepat untuk naiknya kayak gitu. Nah, kalau menurutmu nih, trading forex untuk investasi sendiri itu gimana sih? Nah, kalau aku sendiri gunain trading forex itu untuk investasi jangka panjang. Sebenarnya menurutku yang bagus lagi itu sistemnya kita buat kayak menabung. Jadi tiap bulan misalkan ada uang ya disisihkan, kita ditabung. Kalau biasanya ditabung di bank atau di rumah sendiri, kita ditabung di forex. Nah, tiap bulan ditabung tapi juga dijalankan tradingnya. Jadi tetap menghasilkan. Ya kita ambil profit sedikit aja nggak masalah. Yang penting dana kan aman. Jadi ya paling nggak minimal setahun, 2 tahun atau bahkan lebih itu bisa uangnya ini bisa beranak pinak gitu loh. Jadi bukan seperti menabung yang uangnya mengendap segitu-gitu aja. Kalau ditaruh di lemari kan ya segitu-segitu aja uangnya Segitu-gitu aja, belum lagi kalau diambil buat kebutuhan pasti berkurang malahan. Dulu juga pernah ya Madam Supro itu buat sistem kayak gitu. Jadi sistemnya menabung, tinggal kita ya yang penting dananya aman, profit kecil profit besar ya kita syukuri aja lah kayak gitu. Kalau seperti itu pasti aman nggak? Nah ini harus digarisbawahi ya. Semua investasi atau bisnis itu nggak ada kata pasti. Semua bisa terjadi dan resiko bisa datang dari mana aja. Misal kayak investasi villa kayak tadi ya, itu kan di daerah gunung ya. Misalkan ya amit-amit misalkan ada longsor, gimana?
kan juga rumahnya atau villanya itu kan juga hancur. Otomatis biaya yang dikeluarkan kan juga hilang. Nah, itu juga salah satu resikonya. Sama halnya kayak di trading forex juga ada resikonya. Nah, kebanyakan orang-orang yang aku survei itu saat ditanya kenapa kok nggak mau trading forex, itu karena high risk atau resikonya besar. Mungkin bisa dijelaskan sebesar apa sih resiko di trading forex itu? Oke, tak jelasin sedikit. Resiko di trading forex itu bisa dari mana aja, bukan dari tekniknya aja. Resiko bisa datang dari beberapa bidang. Dan juga sebenarnya untuk besar kecilnya resiko itu bisa diatasi. Semua bisnis bisa diatasi, pasti ada solusinya gimana. Misalkan di trading forex ya, resiko datang dari tekniknya. Ya kita atur lagi tekniknya ini agar resikonya diperkecil. Ya mungkin kita nggak memakai lot besar, kita pakai lot kecil. Kemudian jangan over trade kayak gitu. Jadi tekniknya yang kita atur sedemikian rupa agar resikonya juga mengecil kayak gitu. Tapi tentunya kalau resikonya kecil, profitnya juga ngikutin. Pasti nggak bisa besar toh. Tapi ya sudah sesuai dengan hukum ekonomi. Lu mau pakai resiko kecil, ya profitnya kecil. Lu mau pakai resiko gede, profitnya juga gede ngikutin. Tinggal lu mau ya pakai yang mana kayak gitu. Tapi orang di negeri ini ya pengennya itu resikonya kecil tapi profitnya gede, profitnya besar. Dan aku rasa kalau bisnis bener ini ya nggak ada itu yang kayak gitu. Kalau ada aku tak ikut. Itu yang resiko dari teknik. Kemudian yang kedua nih, ada mungkin resiko dari broker. Broker bisa aja lo scam, kemudian bisa bawa lari uang kita. Jadi teknik yang kita pakai udah bagus, tapi uangnya dibawa broker ya sama aja kan. Ya solusinya kita cari broker yang bagus, yang berlegalitas. Kemudian broker ini bukan broker yang baru, broker yang udah lama, mungkin 5 tahun sudah buka, dia minimal 5 tahun. Dan tentunya di sini, tentunya di Indonesia itu udah banyak yang pakai. Dan mungkin ada ulasan kan, biasanya di internet kan banyak sekali itu. Ya? Iya, nah itu orang-orang gimana sih pendapatnya tentang broker ini kan kita bisa cek juga. Kalau pendapatnya itu banyak yang bagusnya, ya kita nggak apa-apa pakai itu. Kalau banyak yang jeleknya ya jangan pakai, gitu aja sih. Ya intinya lu mau trading forex pakai resiko kecil juga bisa, tinggal lu mau dan bisa apa enggak. Maksudnya mau dan bisa ini apa? Ya lu mau dan bisa sabar atau enggak gitu. Kalau belum ada keuntungan, mau nunggu apa enggak? Karena banyak banget nih orang yang enggak sabar kalau nunggu. Aku ulangi ya, ini itu investasi. Trading forex digunakan untuk investasi, bukan kayak kita kerja tiap bulan pasti dapat duit, dapat gaji. Gak kayak gitu konsep dari investasi. Jadi mindsetnya ini harus diubah. Jadi kalau trading ini bisa jadi kaya apa enggak menurut lu? Nah kembali lagi ke modal lu ini berapa. Kalau modal besar ya mungkin bisa, tinggal diatur aja, resikonya kecil dan profitnya kecil nggak apa-apa asal dana aman. Karena meskipun profitnya kecil, kalau modal lu 2M lah misalkan, profitnya cuma 1 bulan 3%, hasilnya masih tetap besar masih gitu tetap loh. Besar, okay. Terus ada lagi nggak orang-orang di sana yang investasi lain gitu? Ada, ini orang terakhir malah jawabnya binomo lah. Itu gimana? Itu bukan investasi, cuma mainan itu ya, malah kayak judi sih. Kalau dibuat investasi ya nggak bisa dong. Ruang Forex, ngobrol seru dunia forex dan sekitarnya.